ini memang kayak seorang pelukis. Ada kalanya kayak seorang pelukis atau lukisan ya. Iya. Seorang pelukis tidak akan ada warna yang terbuang bagi dirinya dan tidak ada warna yang dibenci. Benar apa? Betul. Iya kan? Semua warna di tangan seorang seniman, tak warna-warna itu akan menghasilkan sesuatu nilai dan estetika yang luar biasa. Iya, betul. Betul ya, ya? Betul. Seperti pelangi. Seperti pelangi. Apa pelangi kalau misalnya tidak ada aja warna satu warna kurang bagus dia. Masya Allah. Merah, kuning. Iya. Langsung merah, kuning aja kan nggak bagus. Tapi kalau bermacam-macam warnanya, kan jadi bagus tuh. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, sahabat setia Sisi Lain Aspen. Apa kabar? Saya yakin tetap semangat dan terus kita berkabar dan mencari kabar tentang hal-hal yang menginspirasi. Kembali hadir di ruangan ini, di ruangan yang sederhana, namun kita dihadiri orang-orang istimewa. Kali ini kita akan bicara kembali dengan orang yang pernah duduk di sini. Nama beliau adalah Pak Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Kemarin nama Pak Nov siapa? Nama panjangnya Pak Nov? Novi Ferdian. Nah, Novi Ferdian ya. Nggak tahu Pak Zul ya. Karena saking dekatnya kan nama panjang sering lupa begitu ya. Jarang sebut ya. Pak Nov ini sahabat memang sosok inspiratif bagi banyak orang ya. Dan keahlian beliau itu adalah tentang apa ya, banyak sebenarnya. Tukang juga, marketing juga, banyak hal yang telah ini ya Pak Nov ya. Dan beliau adalah sang inspirator owner dari Taman Baca Mutiara Hati. Iya. Cahaya selalu bercahaya dan bermutiara hatinya ya. Mahal. Itu ada slogannya tuh Pak Zul. Apa slogannya Pak Nov? Dari hati. Dari hati. Untuk hati. Untuk hati. Kembali lagi ke hati. Kembali lagi ke hatinya. Itulah mutiara hati. Itulah mutiara hati. Iya. Ulang lagi, dari hati. Dari hati. Untuk hati. Untuk hati. Kembali lagi ke hati. Itulah mutiara hati. Iya. Masya Allah. Dan memang ini kalau dari hati, segala sesuatu dari hati itu biasa ditangkap oleh hati. Iya. Betul. Masya Allah ya. Pak Nov, luar biasa nih. Kabar dengan anak-anak sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Zul. Ya, Alhamdulillah. Kali ini kayaknya kita sering lihat itu tentang apa ya? Kita bicara soal warna sekarang deh. Karena hidup tidak akan, kadang kita lihat begitu. Hidup itu adalah kayak seorang pelukis. Nah, ini karena Pak Nov kita sudah dikasih lukisan gratis sih sahabat. Kita renung-renungkan lah hidup ini ya. Hidup ini memang kayak seorang pelukis. Ada kalanya kayak seorang pelukis atau lukisan ya. Iya. Seorang pelukis tidak akan ada warna yang terbuang bagi dirinya dan tidak ada warna yang dibenci. Benar apa? Betul. Iya kan? Semua warna di tangan seorang seniman, tak warna-warna itu akan menghasilkan sesuatu nilai dan estetika yang luar biasa. Iya, betul. Betul ya, Pak Nov ya? Betul. Seperti pelangi. Seperti pelangi. Pelangi kalau misalnya tidak ada aja warna satu warna kurang bagus dia. Masya Allah. Merah, kuning. Iya. Langsung merah, kuning aja kan nggak bagus. Tapi kalau bermacam-macam warnanya, kan jadi bagus tuh. Jadi indah ya. Jadi indah. Seperti itulah. Seni lukis, seni warna. Termasuk juga dalam hal kekinian, kemungkinan dalam hal kita berbangsa dan bernegara. Iya pasti. Warna-warna sudah banyak muncul. Betul. Jadi jangan karena warna memecah hati. Tadi kan kita bicara hati tadi kan. Tapi warna mengikat hati di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Iya betul. Iya betul sekali Pak. Betul Pak Nov ya. Betul. Nah karena Pak Nov ini seorang seni, saya ingin tanya, seberapa penting seni itu dalam hidup? Ini pertanyaan luar biasa Pak Zul. Iya. Kalau untuk menjabarkan skala panjang mungkin akunya salah Pak Zul, karena banyak orang yang hebat di bidang itu kan. Betul ya. Cuman kalau bagi pribadi saya sebagai seorang seni betul. Ya seni ini kan bukan sekedar mewarnai. Bukan sekedar soal warna ya. Iyalah. Iya. Jadi apa? Kalau sebelum-sebelumnya yang saya dapat cerita-cerita dari teman atau orang-orang yang luar biasa lah, seni itu kan di kehidupan sehari-hari kan itu juga seni itu Pak Zul. Sehari-hari juga seni. Ya seni. Seni kita berbicara sama orang tua. Oh iya. Itu kan harus ada punya seni, harus benar. Oh benar ya. Iya kan, nggak mungkin gitu aja kan. Oh iya ya. Seni kita berbicara, seni kita bekerja. Bekerja betul. Bekerja itu kalau memang
punya jiwa seni, pasti apa yang kita kerja itu kan pasti rapi itu Pak Zul. Oh gitu Ini ya? misalnya Pak Zul nyapu di rumah ini, berserakan. Kalau nggak punya jiwa seni asal susun aja kan? Ah, benar. Ya enggak? Asal Iya, susun, iya. hasilnya nggak bagus. Tapi kalau punya jiwa seni, misalnya potnya di sini letaknya. Nah, itu dia. Ini kan gambar ini di sini kantumnya. Kan artinya semua orang punya jiwa seni. Semua orang ya. Iyalah, pasti bukan orang sering menganggap seni cuman melukis, nyanyi atau lari. Itu sebenarnya salah. Iya. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu seni. Jadi hidup ini tidak akan bisa lepas dari seni. Tidak akan bisa, Pak Zul. Kalau hidup tanpa seni, bagaikan apa sih kira-kira? Ya kayak orang apa ya Pak Zul ya? Maaf, kayak orang yang kayak mana ngomongnya, kayak orang gila aja. Apa yang dilakukan dia mau. Iya. Dia apa kan? Oh, bener. gila Kacau itu ya, kan kacau ya. Ah, iya. Kacau lah Pak Zul. Misalnya kita ngobrol kayak gini kan harus kayak Pak Zul ini susun nih, kalau nggak punya jiwa seni asal susun aja gini aja susun. Itu belakang ya kan. Iya, nah, cuman bener, ini sama-sama yang gelap, ini yang putihnya, betul, ini ya, ngertinya betul. pas di video kan bagus. Iya. Gelasnya letak di sini. Kan, Iya. kan seni juga. Iya. Kalau pandangan dari seorang sinop lah namanya Pak Iya, Zul. betul. Gitu. Itu bagian seni ya. Iya Pak Zul. Oh iya, jadi si istri yang operator ini kayaknya juga seniman kayaknya nih. Iyalah seni cara pengambilan videonya Pak Zul. Kalau nggak bagus kan Oh iya. wajah saya berantakan juga Pak Zul. Sudah berantakan jadi tambah berantakan Pak Zul. Iya. Ya karena Pak Zul kan paling suka dadakan kayak gini. Iya, benar. Saya nggak tahu. Oh iya, orang seniman dia akan bisa jawab kapanpun dan seperti apapun. Ini kita roasting nih sahabat. Dia memang alhamdulillah kita juga karena ini momen beliau ulang tahun hari ini. Amin. Ya kita memang sengaja kayak gini. Kami ingin mengucapkan spesial buat Pak Nov hari ini, Iya, Pak. yang mengenang hari lahir. Hal yang luar biasa ini, Iya, sahabat, luar biasanya adalah beliau ini di usia yang ke-48 tahun masih seperti anak 24 tahun. Amin Pak Zul. Barakallah wa Iya, barakallah iya, ya. iya. Kayaknya perlu kita tambah nih kalimatnya. Dengan seni hidup jadi Dah. indah. Dengan seni hidup jadi lebih nyaman rasanya. lebih Pak Zul. nyaman ya. Iya. Tapi kalau lihat umur Pak Nov, dengan seni hidup jadi mudah. Iya bisa juga. Iya, bisa juga ya. Karena kita sering lihat yang indah-indah Pak Zul. Oh, gitu Orang ya? seni kan pasti. Misalnya Pak Zul, saya sering tuh jalan ke tempatnya Pak Zul. Kamang. Ya, saya paling senang tuh lihat sawah Pak Zul. Masya Allah. Kalau lewat situ lihat sawah, sejuk, pemandangan lihat hijau. Seperti ya waktu kita kecil dulu kan bangunan itu kan belum banyak. Betul ya. Lihat pemandangan itu kan di kepala kita kan rasanya seperti nyaman. Lihat pemandangan, lihat yang hijau-hijau. Makanya setiap saya kalau main ke Bukit Bakar itu pasti saya duduk di atas tuh Pak Zul. Iya. Lihat ke bawah gitu. Aduh, enak. Iya. Itu ada satu saya buat video untuk anak saya pas di garis lurus lari. Di ujungnya kan kalau kita lari di sini kan kelihatan rumah adat Bonjong itu. Iya betul ya. Iya. Lari. Saya suruh anak saya lari sedang kosong. Kita itu kan musik saluang gitu. Masya Allah. Kembali ke Masa lalu ya, tempo lalu ya. Iya Pak Zul. Itu kan seni itu kan membagikan kita sesuatu kenangan tuh Pak Zul kan. Oh, seni juga membawa kita kepada kenangan ya. Iya. Berarti seni dapat membawa kita kepada kenangan, seni dapat membawa kita ketenangan. Iya. Berarti seni bisa jadi obat stres dong. Pastilah Pak Zul. Pasti ya. Pasti. Kalau saya Pak Zul, kalau misalnya manusia tidak pernah tidak punya masalah, pasti ada masalah. Tapi masalah itu kan sebagai ujian ke diri kita kan. Saya paling suka kalau sedang suntuk atau apa, saya suka mendesain taman gitu Pak Zul. Suka mendesain taman. Iya, maksudnya gini, di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri, misalnya. Menata ulang gitu ya, Menata ulang. merapikan. Iya. Itu akhirnya jadi obat. Iya Pak Zul. Oh, seni jadi obat ya. Misalnya kita kan sedang suntuk nih, Iya. sedang banyak problem, pergi keluar. Itulah sukanya kalau ada halaman kan. Misalnya bunga ini rasa di mana susun. Pas pertama sekali dua kali untuk kita nyusun itu pertama memang biasa aja, tapi 10 menit atau 15 menit berjalan lupa kita itu masalah kita. Kita asik nyusun. Oh ini sini.
kelelahan itu membuat kita lebih enak pas mandi segar gitu Pak Zul. Iya. Saya rasa gitu. Tapi kalau kita ada masalah kita duduk lihat HP misalnya, tambah itu Pak Zul. Saya ngalamin juga. Maka kalau saya sedang ada sedikit permasalahan, saya sedih duduk di luar. Betul. Dan sebenarnya ini bagus kita bagi karena memang kalau mau jujur ya, kalau ada survei itu tingkat stres dari masyarakat itu sebenarnya dari hari ke hari itu makin tinggi itu ya. Iya, Pak Zul. Tinggi. Jadi kita tidak mengatakan kita mungkin kayak orang tua kan karena berhadapan dengan gadget itu kan membuat saraf jadi tegang ya. Saraf jadi tegang gitu. Ya. Banyak dengan gadget kan pengaruh gadget itu luar biasa tidak hanya untuk anak-anak begitu kan untuk orang tua juga. Nah, mungkin ini salah satu trik ternyata seni dapat menghilangkan stres ya. Betul. Masya Allah. Cobalah mungkin teman-teman di sana. Misalnya kita punya rumah. Kita ingin sekarang ini kalau misal lihat pemandangan rumah atau pondok, misalnya ada pondok di tengah sawah. Iya. Misalnya di media sosial. Bagaimana perasaan Pak Zul? Seru, setuju. Enak tinggal situ rasanya. Sebagaimana profil WA Pak Nov itu ada. Iya, Pak Zul. Asik sekali tuh. Iya. Ada pondok di sekelilingnya tuh ada sawah ya. Kemudian juga ada banyak buah-buahan apa tuh? Makanan ya? Apa tuh? Makanan, buah, ada hewan-hewannya. Hewan-hewan. Serasa karena kita modern sekarang ini, kita rindu hal-hal seperti itu, Pak Zul. Betul. Kalau di zaman dahulu mungkin orang rindu dengan gedung ya. Kalau sekarang kita merindukan rumah yang nyaman, sejuk asri gitu ya. Alam ya. Iya, ya gitu. Makanya saya juga agak bingung bukannya apa. Kenapa orang suka sekali ke Mutiara Hati, ke tempat taman baca saya? Padahal saya membuatnya bukan dengan sesuatu yang luar biasa atau menata yang luar biasa, bukan. Tetapi saya tetap menjaga alam itu tetap tumbuh di mana dia tempatnya gitu. Oh iya. Betul. Mungkin Pak Zul, salah satu yang membuat orang tuh betah datang ke situ mungkin doa dari tumbuh-tumbuhan itu, Pak Zul. Itu salah satu. Itu kan kalau saya pernah dapat buah gratis tuh. Iya, Pak Zul ya. Iya. Karena saya pernah juga dengan ceramah ustaz. Semakin kita sering menjaga tumbuh-tumbuhan itu kan melalui Allah itu kan, Pak Zul, yang seperti saya bilang itu. Mungkin itu yang membuat orang datang, orang merasa lebih nyaman di situ. Karena tumbuh-tumbuhan itu kan dia karena malu Allah, dia kan punya doa juga ke Allah, kan? Tapi mungkin benar ya Pak Nov ya. Iya. Kita lihat inspirasi dari Pak Nov itu. Sebelum Pak Nov lanjut ini, terong di depan kantor ini itu ganti-gantinya berbuah. Betul. Ibu gitu kali ya. Iya, Pak. Doa-doanya ya. Iya. Oke. Tadi yang kayak tadi lanjut Pak Nov. Jadi kenapa pas orang ke Mutiara Hati orang rasa nyaman gitu? Hijau, sejuk. Hijau pasti, kalau hijau atau bagus itu tempat orang lebih bagus, Pak Zul. Betul. Kalau soal bicara bagus, banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Kenapa situ orang nyaman? Seperti kemarin itu ada studi tiru dari Kota Padang. Itu kepala dinasnya studi tiru. Iya, dari Solo sudah, dari Padang sudah. Dari Padang terakhir kemarin dia studi tiru membawa penggerak-penggerak literasi juga dari Padang, taman baca. Jadi 3 taman baca di sini yang dikunjunginya. 2 ada di Kota Bukit Tinggi, 1 kita. Yang 2 itu malah dia ngajar ke orang itu. Seharusnya orang yang dikunjungan itu ngajar sama orang Padang itu, tetapi karena tidak punya keunggulan yang lain seperti biasanya, tidak membuat dia orang Padang itu mendapatkan ilmu di situ. Pas terakhir berkunjung ke Mutiara Hati, nggak bisa berkata-kata orang. Itu memang kabit dari perpustakaannya bilang kayak gitu. Perpustakaan dari Bukit Tinggi yang mendampingi mereka kan. Karena apa? Yang kita jual program tentang seni tadi itu banyak. Jadi orang tuh baru terbuka dia. Jadi literasi ini bukan sekedar menulis membaca. Baru terbuka sama orang tuh. Ya, dulu orang bicara literasi baru soal baca ya. Menulis, membaca, betul. Puisi. Betul. Ya kan? Sebenarnya apakah literasi itu sebenarnya ungkapan jiwa yang lebih apa kira-kira ungkapan jiwa atau gimana sih Pak Nov? Cara ekspresi diri. Sekarang kan ada namanya Perpusnas mengadakan TBBIS nama. TBBIS itu
literasi berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Oke. Yang hendak dikejar apa sih Pak Nov? Inklusi sosial itu kan penggerakan kegiatan literasi di masyarakat. Jadi Perpusnas ini punya program ke masyarakat. Jadi literasi ini bukan sekedar menulis dan membaca. Jadi literasi ini ada inklusi sosial. Ya UMKM tadi tuh salah satu literasi Sudah juga. masuk ya? UMKM. Makanya Bung Hatta kalau mengadakan BIMTEK itu kan UMKM kan sering diangkatnya tuh. Iya. UMKM, orang untuk menjahit, iya, untuk betul, buat betul, apa. Jadi program yang saya Mutiara Hati lakukan dengan program mewarnai ini itu program terbaik dari kementerian. Oh iya. Iya, Program soal mewarna itu. iya. Masya Allah. Karena yang program mewarnai gratis itu kan jarang, malah Ya, tidak ada di ya. Kota Bukit Tinggi. Iya benar. Iya kan? Pak Nov sudah yang masuknya gratis, warna juga dikasih, tempat juga dikasih, begitu ya? Iya. Nggak habiskan waktu tuh Pak Nov. Oh, kalau mau habis waktu kan nggak pernah habis, Pak. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Betul. Oke. Tadi itu Pak Zul, saya yakin apa yang kita lakukan tanam sekarang, Insya Allah suatu saat kita akan panen. Itu pasti kan. Masya Allah. Tapi yang kegiatan gratis ini memang saya sudah niatkan dari dulu Pak Zul. Ini diniatkan nih. Iya, Itu satu hari itu setiap hari Minggu tuh ada berapa tuh orang? lumayan Pak Zul. Lumayan kita lihat tuh rame. Rame, tuh. Pak Zul. Malah kita kemarin tuh ada panen pisang. Kita panen pisang, ibu-ibunya kita suruh buat pisang keju. Nanti kita bagi sama anak-anak yang makan gitu. Kita siapkan krayonnya, kita siapkan kertasnya. Memang lelah. Jam 7:30 tuh udah mulai nyiapin semua. Tetapi sesudah kelelahan itu habis, ada suatu kebahagiaan, kepuasan. Iya. Oke. Iya, kepuasan itu tidak bisa diukur. Iya. Lelah memang lelah. Cuman kita terkendala sekarang Pak Zul ini buka aja. Karena mulai banyak nih Pak Zul. Mulai banyak ya, Iya. betul ya. Iya. Jadi krayon-krayon kita tuh kan mulai menipis tuh. Wah, ini dia. Betul. Kayaknya nanti bisa inilah Pak Nov, kita buka nih buat sahabat kita yang ingin sedekah, ya kan? Sedekah warna. Sedekah warna. Kayak itu bagus itu. Aspen Iya. kan ada nih, kita buka channel sedekah warna untuk untuk membangun generasi yang memiliki jiwa seni keindahan. Iya. Apakah nanti bisa juga dari sisi warna itu mempengaruhi perilaku? Yang setelah 6 bulan saya jalankan program ini Pak Zul, itu kan beberapa orang ada anak-anak inklusi Pak Zul. Anak-anak inklusi? Iya, yang ikut. Inklusi ini tidak bisa ngomong atau yang Dia bisa ngomong, cuman fokusnya kurang. Oh, fokusnya kurang. Ya tidak seperti susahnya diatur gitu. Pas di tempat saya, anak ini memang suka dengan warna gitu. Oh, suka warna? Suka. Semua warna atau ada beberapa warna pilihan dia? Suka. Semua warna dia suka? Dia malah lebih hebat. Hah? Cara mewarnainya. Oh iya? Iya. Malah lebih hebat cara mewarnai. Apa yang dia bikin? Ada yang anak inklusi yang sebelumnya dia misalnya buatnya gambar kereta api, tapi bersih gitu. Oh gitu, rapi ya? Rapi. Ini sebenarnya bukan anak inklusi kalau saya menilai, ini anak luar biasa Pak Oh Zul. benar ya. Anak luar biasa. Tetapi dia punya kelebihan di bidang ini, cuman mungkin salah Tidak dimasukin disalurkan ke sekolah. Betul. Jadi pas ketemu tempat saya arahkan ke situ, dia lebih bagus, lebih fokus. Sekarang ada sekitar Mampu membentuk fokus dia ya? gini Pak Zul, cobalah Pak Zul misalnya ini kertas kosong, misalnya Pak Zul buat gambar, buat pelangi, buat apa. Kalau sudah merasa asik tuh Pak Zul, seperti kita main HP, candu kita. Oh iya? Iya. Seperti sekarang saya ngajar anak-anak itu udah dari yang nggak bisa, sampai dia kertas tuh nggak sedang-sedang di rumahnya, nggak cukup-cukup. Iya benar ya. Karena kayak gini dah Pak Nov ya. Artinya emang di tengah-tengah sebenarnya kalau dulu oke lah. Di tengah hari ini di tengah anak-anak main scroll, hobi dengan HP. Tapi ternyata lewat warna yang Pak Nov sajikan itu mampu menarik perhatian anak-anak. Ini luar biasa. Pak Zul coba lihat sekarang
walaupun pemerintah atau instansi swasta atau pemerintah atau swasta itu paling sering mengadakan lomba mewarnai kan, Betul. dari anak TK sampai SD kan. Tapi tidak ada pernah orang membuka les mewarnai, les menggambar. Yang ada orang buka cuma les akademik saja, Betul. matematika atau ini. Padahal bukan saya tidak yakin dengan akademik, bukan Pak Zul. Tetapi kenapa saya lebih kuat ke bidang seninya atau seni lukisnya atau seni warnanya? Ini anak-anak ini banyak yang berbakat Pak Zul. Kalau dia punya skill di bidang mewarnai atau menggambar, dia geluti terus, disupport sama orang tuanya, suatu saat itu bisa menghasilkan sama dia. Oh benar ya. Walaupun dia nantinya misalnya kuliah belum dapat kerja, tapi dia punya skill di bidang mewarnai atau menggambar, dia bisa buat konten YouTube. Betul. Dari mewarnai dari A sampai kan sering banyak sekarang tuh. Apalagi anak-anak perempuan. Artinya dia kontennya dibikin, dia sedang menggambar, dia video kayak gitu ya. Iya. Betul. Seperti kebanyakan sekarang kan orang YouTube tuh buat video gambar diserakinnya cat, Betul. dilukis jadi ini. Oh, iya, kan iya. tertarik orang kan? Iya, benar. Padahal itu kan trik-trik sebenarnya. Iya. Seperti saya juga bisa gitu. Iya benar ya. Iya, itu kan sebenarnya permainan karena dia melihatkan dari awal sampai selesai kan banyak yang dipotong-potong. Oh benar. Jadi saya ingin anak-anak ini nanti dia bermunculan pelukis-pelukis hebat. Betul. Sekarang anak-anak di TK lomba mewarnai, seluruh TK diutus. Amin. Iya. Tapi banyak warnanya nggak terarah gitu. Oke. Orang takutnya masuk les mewarnai atau les melukis itu kan mahal itu. Betul. Sama seperti orang les piano, Iya. les gitar. Itu kan kelasnya sama kayak gitu. Nah, tapi mungkin bisa saja karena belum edukasi nih. Maksud kita ini yang Pak Nov lakukan ini kan sudah memancing sesuatu yang mahal. Iya. Dan ini dikasih gratis loh. Iya. Dan artinya para pemirsa ataupun siapapun yang ingin berkontribusi caranya kan banyak ya. Iya. Dan ini mungkin salah satu untuk membentuk karakter. Sepakat Pak Nov? Apakah warna mampu membentuk karakter seseorang? Pasti. Alasannya apa? Seperti ini Pak Zul. Orang misalnya Pak Zul suka warna apa? Aduh jadi ketahuan saya suka warna hijau. Kalau ini penilaian saya Pak Zul sebagai orang pelukis. Kalau kita suka warna yang lembut-lembut, itu kan menggambarkan sifat kita yang suka yang sifatnya lembut. Kita kan suka warna keras, iya. Saya kalau melukis tuh kayak gitu Pak Zul. Kalau saya lebih suka ke warna-warna yang lembut Pak Zul. Contohnya apa? Biru. Oh biru ya. Ya suka sekali saya tuh Pak Zul. Karena biru itu mengandung sesuatu yang sejuk tuh kalau dilihat. Makanya di bumi ini dikasih warna biru semuanya. Lautnya biru, langit biru. Jadi di biru itu bisa masuk warna apapun. Oh di biru bisa masuk warna apapun. Apapun. Makanya langit biru ada gambar hijau ada masuk, gunungnya hijau, ada rumah pondok coklat semuanya. Tapi saya suka warna hijau kan Pak Nov. Iya. Di hijau juga bisa masuk semuanya. Bisa. Warna putih, warna hitam kopi, benar nggak ya? Iya, itu karena bumi itu kan. Iya. Oke, entah ya tidak, saya nggak pakar, saya nggak ngerti warna. Tapi suka aja karena maknanya biru hijau itu tumbuh begitu ya Pak Nov ya. Apa makna warna hijau itu di mata Pak Nov seperti apa sih? bagus. Seluruh pohon kan hijau warnanya. Oh iya betul ya. Hijau itu kan saya terinspirasi dengan itu Pak Nov. Iya. Hijau itu dia mampu memasak makanan sendiri dengan ini kan begitu ya. seperti yang saya cerita tadi, misalnya kita pergi misalnya naik kendaraan lihat sawah menghampar hijau kan, suka hijau kan menenangkan pikiran. Iya betul. Tapi bukannya orang suka warna hitam jiwanya nggak bagus, enggak juga. Iya. Masing-masing warna itu spesial dengan warnanya. Spesial. Cuman bila Pak Zul untuk sifat atau apa orang melihat warna sama seperti kita pakai baju, misalnya rapi kan betul. menggambarkan orangnya seperti apa ini, begitu, ya? gitu kan Pak Zul. Sama seperti warna orang ini suka warnanya, bajunya warna ini gitu kan. Itu kalau penilaian bagi saya Pak Zul. Mungkin kalau bagi orang yang memang basicnya di pendidikannya di bidang itu mungkin ada salahnya juga menilai. Tapi yang menilai diri kita sendiri kan kita Pak Zul. Saya suka misalnya warna ini, kenapa? Lebih sejuk, senang lihatnya gitu.
dibanding warna-warna yang terlalu terang dan merah gitu kan, selalu apalah pastinya. Tapi saya jadi sebentar Pak Nof, saya jadi terpikir nih Pak Nof, tadi kan kesejukan jiwa itu bisa diasah dengan seni, menata ruang. Tapi kalau peliharaan hewan, ikan, Pak Nof suka nggak? Oh, iyalah. Atau dengan air suka? Air suka ya? Ya, itu kan kalau kita menata satu taman kan memang harus ada ikan. Iya benar ya. lebih bagus ada kolam. Oh iya benar Kan ya. lebih cantik itu. Lebih cantik. Apalagi kalau memang batu-batunya dikasih di warna biru juga di dalam. Iya. Iya betul. Saling mengisi lah. Saling mengisi ya, Iya. saling perpaduan warna ya. Tapi yang sebenarnya unik lagi di podcast kita sebelumnya, Pak Nof ini kan melukis ini bukan ada gurunya. Tidak. Nah, apakah lukisan Pak Warna ini Pak Nof ini panggilan jiwa atau bagaimana secara tiba-tiba muncul itu, dan artinya kayak gini nih. Ada yang mengatakan, saya memang nggak pandai menggambar. Nah, jawabannya seperti itu, gimana sih komentar Pak Nof? Kalau dibilang tidak bisa menggambar, saya bisa menggambar. Gitu. Bisa menggambar. Tapi melukis di dinding saya belum pernah coba. Oh, kalau soal menggambar di sini Pak Nof bisa sebenarnya ya? Oh, bisa. Di atas kertas ya? Iya. Oke. Tapi saya tidak bisa mewarnai seperti yang di dinding. Oh gitu. Iya. Dulu saya cuma bisa menggambar sekedar hitam putih aja. Iya benar. Hitam putih. Iya. Entah kenapa waktu 2021 mungkin karena dorong sesuatu saya harus bisa. Situ mulainya waktu di SMA 4. Saya 4 ya. Iya. Tapi luar biasa loh Pak Nof. Iya. Bukan, dan hasilnya bukan apa namanya? Bukan kayak orang baru mencoba, hasilnya profesional. Kalau bagi saya alhamdulillah Pak Zul, tapi bagi orang yang memang profesional di bidang melukis kurangnya masih banyak juga. Mungkin karena dia menilai dengan ilmunya. Iya, betul. Padahal Pak Nof pengalaman baru 2 tahun loh. 3 lah. Masuk 3 tahun. Iya. Tetapi berbaginya untuk soal warna ini sangat luar biasa ya. Alhamdulillah mural di Bukit Tinggi rata saya banyak yang buat. Hah? Oh iya ya benar ya. Iya. Lukisan-lukisan itu Pak Nof banyak. Mural apa namanya? Mural namanya. Mural namanya ya. Banyak saya yang buat di Kota Bukit Tinggi. Bener. Padahal Banyak seniman loh Pak Nof. seniman mural banyak Bukit Tinggi. Iya. Kenapa? Karena saya seni ini saya larikan ke pendidikan. Kalau orang tuh larinya ke bisnis. Betul. Kalau ke bisnis kan upahnya kan mahal tuh Pak. Benar. Ya kan, per meter. Kalau saya ke pendidikan, bagaimana karya saya ini berguna untuk di bidang pendidikan. Salah satu yang sekarang menuaikan hasil seperti SMA 4 semenjak didesain pustakanya sampai sekarang kan Luar biasa ya. luar biasa, dikenal orang apa semuanya. Lebih tertarik orang ke SMA 4. Kalau dulu orang jauh Iya. semua. Semua 4 yang di atas ya Pak Nof. Iya, pustakanya bagus. Iya benar ya. Walaupun tidak semodern perpustakaan orang lain, sekolah lain, cuman dia Sejuk punya tadi ya. hal yang tidak punya Yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Iya. Saya buat dengan seni. Tetapi dengan seni itulah dia bisa jadi viral di media sosial. Banyak studi tiru ke situ, bermacam-macam. Triknya kalau di media sosial ini itulah tampilan itu kalau dapat orang di mana duduk, di mana berdiri bisa berfoto. Benar ya. Benar. Iya benar ya. Nanti kalau misalnya di studio kita di depan orang, bagus tuh. Iya, terus iya. studionya rasa di Iya. air gitu kan. Apalagi kalau kameranya nanti sudah luar biasa Iya. bersihnya Pak Zul kan. Benar ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan nih. Nanti musiknya diiringi sama air terjun. Biar kalau orang stres Wih, duduk di sini. Iya. Di taman yang Pak Nof bikin gambarnya. bisa. Betul nih. Di rumah kan ada dinding satu saya gambar Iya, tuh. iya. Pulang saya kerja, pasti saya lihat dinding tuh. Dia gambar pemandangan. Insyaallah. Walaupun gambar sendiri masih sejuk ya. Sejuk Pak Zul. Sejuk. Ya bagaimana Pak Zul? Di diri ini pas ngeliat gambar itu kan kita kan sering digambar tempat orang lain. Jadi kita kan jarang lihat karya kita tuh. Oh iya ya, benar ya. Tapi kalau di rumah, ini karya saya. Alhamdulillah saya diberi kelebihan sama Allah. Ya, tapi itu luar biasa gambar. Itu kan membuat ya hal-hal yang berbeda itu butuh waktu, butuh pikiran sebenarnya. Tapi itu bagi Pak Nof tuh ternyata mampu meramu itu dengan semua itu luar biasa sekali Pak Nof nih. Nah, yang sering digambar itu kalau gini nih, saya ingin nanya, yang gambar yang Pak Nof sulit bikinnya yang apa sih?
Saya sulit buat gambar kepala orang, Pak Zul. Wajah. Oh, kepala orang sulit gambarnya. Memang saya dalami itu. Artinya kayak pelukis itu ya. Iya. Ada orang nih kayak gini, itu sulit itu ya. Itu memang punya skill sendiri tuh. Oh. Itu sulit Pak Zul, misalnya. Sulit ya? Ya misalnya saya kan buat pemandangan tuh. Nanti ada orangnya, Iya, ada iya. wajahnya. Bisa, cuman lama saya ngerjainnya Pak Zul. Iya, Sulit. kesulitan ya. Iya. Karena kalau kita di Islam menggambar orang itu kan nggak baik Iya, kalau bilang orang kan. Ya, bahkan ada yang mengharamkan itu ya. Iya. Di situ saya nggak mau pelajari. Oh gitu. Jadi kalau orang Kesungguhannya kurang jadinya ya, begitu kurang, ya. iya. Betul ya. Ada saya gambar satu tuh di gerbang SD 07 Teladan. Itu gambar Bung Hatta sama Bung Karno gerbangnya tuh. Itu lomba Instagram. Iya. Itu memang saya coba itu. Sulit saya. nggak bisa saya gitu. Betul ya. Tapi kalau yang lain insya Allah. Insya Allah apapun. Yang paling enak gambar apa sih? Saya- Kalau hewan. Kalau hewan saya bisa. Tapi hewan yang paling Pak Nov senang hewan apa sih? Rusa. Rusa. Iya. Kenapa dengan rusa? Ada apa dengan rusa? Kenapa Pak Nov gambar rusa? Apanya yang istimewa di situ? Rusa itu kan binatang yang paling, kalau saya nilai itu kan kalau di dongeng-dongeng kan sering dibawa rusa tuh binatangnya. Seperti misalnya di film-film kartun. Iya. Film kartun seperti film Putih Salju apa semua Iya, kan ada rusa itu. Iya. Entah, menarik aja bagi saya Pak Zul. Oh, menarik aja. Iya. Tidak ada nilai filosofis Oh yang enggak, lepas itu. enggak ada. Tapi menarik aja ya. Iya, menarik kalau sesuatu misalnya saya buat pemandangan ada rusanya seperti suatu negeri dongeng gitu. Oh, gitu. Pemandangan zaman dulu. Sekarang kan rusa kan sudah susah Iya. bertemu kita. Tapi pernah makan daging rusa nggak? Enggak. Nah, itu. Itu enak Pak Zul ya? Manis, dagingnya manis loh Pak Nov. Iya Pak Zul. Karena iya hanya anak kampung yang pernah makan rusa. Ya gaya sih. Kalau dulu bilang orang di Panorama Baru ini banyak juga rusa. Banyak rusa ya Iya. mungkin ya. Tapi sekarang mungkin habitatnya memang ini terancam, dia memang apa ya kali ya. Rusa itu Pak Nov, apa ya kan dia tanduknya itu dan larinya tuh kencang loh Pak Nov. Dia satu ada rusa ada kijang tuh. Iya. Kalau rusa yang pakai tanduk kan. Iya. Dia hampir mirip tuh dengan kijang. Tapi dagingnya tuh luar biasa enak. Manis. Ya saya suka sekali sama rusa. Di mana saya kalau pemandangannya daerah Mancur, itu pasti ada rusanya. Sama satu lagi kalau burung flamingo. Flamingo. Ya. Kenapa tuh Pak Nov? Suka saya. Bagus kalau burungnya bagus. Warnanya kan seperti ada yang seperti pink, ada orange. Saya dua warna biasanya. Kalau nggak pink, kalau nggak orange. Apa tuh? Kenapa? Flamingo itu burungnya sering joget-joget kepalanya tuh. Oh iya. Yang paruhnya agak panjang tuh ya? Iya. Paruh. Kalau makan ikan gini kan dulu ya. Ya, jadi gini-gini dia. Iya. Kalau dia sering rame itu kan kalau dilukis kan bagus tuh Pak Zul. Betul. Flamingo itu. Dua itu yang paling sering saya buat Pak Zul. Itu yang sering ya. Iya. Tapi pernah Pak Nov ini lah dengan hewan yang paling ditakuti ada? Yang paling geli, gemas gitu. Kalau takut pastilah ular ya Pak Zul ya. Ular pasti oke ya. Kalau geli apa enggak? Enggak ya, cuma ular ya. Kita kan karena punya taman kayak gitu pasti ketemu terus seperti ular. ular Seperti ular enggak Pak Zul? Ular sekali ada. Cuman itu enaknya kalau kita biara kucing. Hah? Kucing. Jadi kucing. itu jaga. Oh iya, kucing memang di ini ya, di scan-nya ular. Iya. Saya sering lihat tuh, Iya. udah digigitnya ular, udah mati aja ular gitu. Dan itu kan memang tempat Pak Nov itu kan memang di belakang tuh hutan ya. Iya. Hutan ya. Jadi memang kelihatannya bukan bikinan, walaupun dibikin tapi aslinya dapat ya. Kalau untuk keindahan mungkin tidak terlalu indah. Cuman kalau untuk kesejukan untuk alami memang dapat situ. Seperti saya menciptakan seperti di Bali. Bali itu kan menjaga apa yang tumbuh dijaganya gitu. Apa yang tumbuh dijaga. Iya, seperti sampai misalnya ada pohon yang tumbuh seperti benalu tapi yang panjang-panjang daunnya tuh kan sering dijaganya tuh. Iya. Malah itu jadi satu yang indah. Indah tersendiri ya seninya di situ ya. Seperti gerbangnya sampai berlumut. Iya, gitu semua. Iya. Itu dia menjaga alam itu. Saya kan penduduk ke situ Pak Zul. Jadi kalau untuk men-set satu taman yang mewah mungkin tempat wisata kan bisa. Kalau tempat kita ingin anak-anak kita tahu ini yang harus kita jaga. Oke. Tapi saya ingin lihat nih bagaimana orang memandang yang Pak Nov dengar. Mohon maaf ya kalau untuk menilai diri sendiri. Iya. Saya yakin Pak Nov tidak mau itu.
Tapi kalau orang yang dengar-dengar mutiara mutiara hati itu apa? Apa komen orang? Mungkin yang pernah didengar kesan-kesan orang terhadap baca Pak Nof apa aja? Seperti apa? Apa katanya mereka? Oh gitu Pak Zul ya. Kalau yang sampai sekarang saya dengar, alhamdulillah di luar sana masyarakat luar biasa untuk tentang mutiara hati. Malahan saya sendiri kadang tidak percaya. Kenapa sebesar itu nama mutiara hati di luar gitu. Masya Allah. Sampai kalau ketemu, oh ini orang mutiara hati, ini sudah dikenal ini. Padahal saya nggak merasa sampai segitu. Sampai kalau dari Jakarta pun, dari kementerian itu orang suruh mencontohkan tempat kita. Malah kita malu kadang karena kita fasilitas belum cukup kan. Tapi apa sebenarnya orang-orang lihat Pak Nof? Dari Pak Nof nih, sepengetahuan Pak Nof, apa sih yang dilihat orang kata Pak Nof? Mungkin ini bukan memuji diri sendiri, bukan. Saya ya, tanya Pak Zul ya? pendapat orang nih. Oke. Ketulusan dan konsisten kita bekerja, Pak Zul. Ketulusan dan konsistennya. Enggak banyak neko-neko ya. Enggak. Kita melakukan kegiatan memang kita tulus dan konsisten. Oke. Kemungkinan di situ ya. Ya. Kenapa sama Pak Zul di sini? Kalau misalnya di podcast Pak Zul menyambut orang ramah atau santun semuanya, orang akan asik di sini. Itu akan jadi cerita di luar. Iya. Saya enak di situ, saya dilayani sebagai orang ini walaupun saya bukan pejabat atau bukan apa, tapi saya dihargai gitu. Di situ saya melakukan orang di tempat saya. Walaupun ditanya atau tidak tentang mutiara hati, akan saya jelaskan sama orang itu. Gitu, iya. Mutiara hati gini Bu, gini Pak. Jadi orang tuh merasa wah tertarik. Awal-awalnya tidak tertarik, jadi tertarik. Karena keramahan kita untuk menyambut orang itu. Jiwa kita seperti marketing kita untuk menyambut pelanggan toko kita. Ya. Padahal itu kan gratis tuh. Betul. Gratis siapapun masuk itu. Tapi sekarang ada permintaan dari teman-teman. Pak Nof, kita sediakan aja lah kotak infak. Tapi bagus Pak Nof. Artinya kayak gini nih. Keikhlasan itu kita sepakat tuh. Iya. Kita juga kalau usulan begini, agar orang itu juga menghargai karya orang lain dan waktu orang lain. Iya. Memang baiknya di situ Pak Nof. Kami tidak minta sumbangan, tapi memang mungkin di situ adalah seberapa besar orang menghargai sebuah karya. Iya. Dan itu mungkin secara ini mungkin luar biasa lagi ya. Kalau kita lihat sih saran begitu sih Pak Nof. Iya, Pak Zul. Karena memang teorinya kita juga edukasi banyak sisi. Di satu sisi kita sudah ini loh, ada sudah yang gratis, kemudian orang pun ini, tapi kan juga bagaimana seni menghargai waktu orang lain. Jadi dua sisi. Para pengunjung juga diedukasi. Sebenarnya bagaimana juga kan Pak Nof kan juga punya kegiatan lain, misalnya kalau ada tamu pasti kita layani kan. Nggak begitu. Nah, mungkin sepakat sih Pak Nof. Iya. Tapi sebentar Pak Nof ini kan sama kayak sedekah ya. Pak Nof sudah sedekah waktu melayani orang lain, bahkan juga mengeluarkan hasil karya, mungkin ini ya. Nah pertanyaan saya, ini kan kalau ngaruh nggak terhadap efek rezeki nih Pak Nof? Gini Pak Zul, kalau efek rezeki, kalau dibilang pengaruh nanti tidak baik lah kalau kita sama Allah. Kadang rezeki yang Allah kasih sama kita kadang kan dikurang ekonomi, dilebihkan kesehatan. Betul ya. Jadi kadang kita memikirkan ke rezeki selalu ke uang. Betul. Oh sekarang nggak ada uang, rezeki kita mampir. Padahal sehat kita kan sehat nih. Masya Allah. Kalau saya belajar di situ juga Pak Zul. Kalau bilang ekonomi mungkin seluruh orang sedang sulit sekarang Pak Zul. Iya kan? benar. Tapi Pak Zul, mungkin bocoran sedikit. Apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini, Allah pasti memberi kita tanpa kita tahu. Betul. Seperti besok ini, insya Allah kan saya bilang sama Pak Zul ada sesuatu surprise dari kementerian untuk bantuan mutiara hati kan. Kita nggak pernah
terpikir bahwasan Betul. kita dikasih. Langsung kementerian loh. Iya, ngeri kan? Ngeri lah. Tembaknya langsung dia, ke atas kan? Dia sudah jalur langit. Masya Allah. Betul. Jadi di situ saya sebenarnya untuk mengedukasi ke semua teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Walaupun dia orang miskin, walaupun apa, dia punya kelebihan Nah, kebanyakan kita kan Pak Zul ini, mohon maaf Pak Zul, karena kita masyarakat biasa atau miskin, kita nggak terlalu diacu atau tidak terlalu diperhatikan, tidak apa. Tetapi di sebalik itu, suatu saat kita tidak pernah tahu orang itu yang akan menolong kita nantinya, kan? Betul. Nah, seperti yang Mutiara Hati lakukan, bukan untuk apa, bisa Pak Zul lihat di media sosial. Kami melakukan itu memang tulus Pak Zul. Betul ya. Menyediakan fotokopi semuanya. Malah kemarin itu saya mau tutup dulu sementara. Karena kita kehabisan krayon kita sudah patah-patah pendek kayak gini, itu tentu tidak bisa dipakai. Untuk membeli baru kita belum dapat. Kita sudah buat flyer donasi kalau ada yang membantu kan. Belum ada sampai sekarang, tapi nggak apa-apa. Tetapi Allah memberi ke yang lain rezekinya. Seperti kita dapat itu, kalau memang yang seperti di gambar itu yang datang Pak Zul. Saya lihat tadi itu luar biasa tuh. Luar biasa Pak Zul. Itu kementerian ya? Kementerian. Hadiah kementerian. Iya. Ada kayak tadi itu ada lihat laptop. Oh, bukan laptop Pak Zul. Komputer apa tuh? Komputer, tablet, wifi, lemari, kursi, Masya semuanya Pak Zul. Allah, luar biasa ya. Padahal dulu saya cita-cita cuman siapa yang bisa bantu saya komputer satu. Cita-cita komputer satu. Ya, kalau kabar terbaru komputernya ada berapa tuh? 4. 4, Masya Allah. Langsung sama meja kursi. Sama meja kursi, ya Allah, berlipat ganda. Luar biasa ya. Itu dapatnya memang ini ya. Tadi dalam Mbak Nov cerita memang ini ya. 3 se-Indonesia ya. Cuma 3 di Indonesia. Masya Allah. Jawa membanggakan. Jawa Tengah, Bali, Sumatera Barat. Ya. Wah. Tahu Pak Zul? Sebenarnya mungkin tuh jalan sesuatu dikasih sama Allah. Di pisah ini aja saya sudah spesial. Betul ya. Pengelola pisah ini kan harus tamat S1. Oh iya ya. Wajib tamat S1. SDM pisah. Iya. Tapi saya enggak. Saya menggambarkan kepada kementerian, Bu, tukarlah program seperti itu karena negara maju tidak memandang secara ijazah. Iya. Tetapi ternyatanya betul ya. Iya. Saya buktikan perkataan saya tahun 2021. Itu tahun 2021 Bapak Nov bilang. Iya. 2001 waktu tes pertama. Saya buktikan. Jadi saya bukan sekedar untuk ngomong, sudah gitu. Saya buktikan. Nah, kinerja saya, alhamdulillah Pak Zul. Iya. Dan kalau kita lihat Pak Nov, balik pada posisi warna, ini adalah warna-warna rahasia dalam kehidupan yang Allah simpan, dan kadang Allah lemparkan warna itu di saat waktu yang tepat, sehingga menyatulah dia dengan pemandangan kehidupan kita. Oh, luar biasa. Iya. Benar nggak ya? Benar. Allah lemparkan kembali sehingga dia menyatu dengan warna kita. Kalau dulu sebelum lukisan lain kita bikin, di saat itu mungkin soal warna di saat dilemparkan itu warna itu belum kelihatan indah. Begitu ya. Kalau satu warna aja kita kasih kan? Iya, betul. Tapi begitu dilemparkan banyak warna dengan porsi yang tepat, dia akan menjadi sebuah keindahan. Sebagaimana Pak Nov yang melukis yang kita perhatikan di sini ya. Coba kalau kelebihan warna ini begitu ya, kayak nggak jadi asik tuh. Biasanya jadi Pak Zul. Masya Allah. Seperti yang kita lakukan selama ini Pak Zul. Kita ikhlas berbagi ke orang lain. Ternyata Allah memberi ke kita lebih pada yang kita harapkan. Nah, itu dia. Itu yang inspirasi kita lihat tuh. Iya. Bagaimana Pak Nov membagi sesuatu yang gratis dan hampir habis, krayonnya hampir tutup, ternyata lirikan hadiah dari Allah luar biasa. Balik pada poin sedekah, ternyata Allah beri dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tidak. Orang lain pakai proposal tuh Pak Zul. Orang lain pakai proposal ya? Iya. Masya Allah. Itu mendapatnya harus pakai proposal. Betul. Saya tidak. Spesial ya? Spesial. Masya Allah. Malah dibandingkan karena di Bali
dapat karena ini, di Solo karena dapat ini, orangnya ini. Betul. Saya siapalah seorang Sindok gitu. Betul. Ya. Tapi hari itu kena prank ya. Iya. Prank, tidak dikasih tahu, tidak dikasih kabar, malah disuruh nulis siapa aja kunjungan yang datang, bla 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 bla. Ya Udah capek. Allah, luar biasa. Karena itulah Allah itu Maha Adil, berbuatlah terus. Pasti suatu saat Allah akan memberi yang tanpa kita sangka-sangka. Ya. Tapi ya konsisten Ya. tulus. Bukan saya ngajar Pak Zul lah. Saya dari 2015 sampai 2023 sudah berapa tahun? Sudah 8 tahun Pak Zul. 8 tahun ya. Doakan semoga apa yang saya cita-citakan menjadi satu sekolah. Ya, amin. Kita bangga sekali nih. Ya, kita buat sekolah TK alam literasi, kembangan minat bakat anak. Sepakat. Ya kan Pak Zul? Nanti walaupun tidak bisa kita mengembangkan nantinya, anak-anak kan kita ada kan Masya yang bisa Allah. mengembangkan. Iya. Pemikiran saya mungkin kenapa Pak Zul? Kita nggak boleh terjun tanggung-tanggung kan. Seperti saya bilang Aspen ini nanti kalau suatu saat jadi sekolah. Masya amin insya Allah. Tentu Pak Zul bukan ingin sekedar ini aja kan Pak Zul. Betul. Kita lebih banyak manfaat lah Pak Naf. Lebih manfaat dan jariahnya juga banyak kita kan gitu. Apalagi di bidang pendidikan. Kenapa gitu? Karena bidang pendidikan tuh yang akan mengubah. Selain Allah, Allah kan ada dibilang tuh kita yang mengubah diri kita sendiri. Kalau tidak ada kemauan merubah, Iya. salah satu bidang pendidikan itu Pendidikan ya. wajar. Pasti memang bukan salah satu, memang di pendidikan. Dari anak tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Kalau kita misalnya donasi di bidang pendidikan, itu artinya memperbaiki generasi bangsa, Iya. mencerdaskan generasi bangsa. Iya. Sekarang kalau Pak Zul tanya sama orang-orang tua, saya bantu UMKM apa bantu anaknya sekolah, kuliah? Bantu anak saya kuliah aja lah. Saya nggak apa-apa rumah saya jelek. Yang penting anak saya bisa kuliah. Betul. Kenapa dia bilang kayak gitu? Dia ingin anaknya berubah nantinya, kerja lebih bagus Betul. di bidang pendidikan. Ini ada bantuan nih, ibu pilih anak ibu kuliah atau rumah ibu kami perbaiki, atau jalan rumah ibu. Nggak apa-apa, rumah saya jelek nggak apa-apa. Yang penting anak saya kuliah. Buat anaknya. Iya. Masya Allah. Makanya lebih luar biasa kalau kita bersedekah di bidang pendidikan. Investasi di bidang pendidikan ya. Iya. Masya Allah, luar biasa nih sahabat ya. Karena kalau misalnya sudah sukses anak itu, pasti dia ingat. Iya. Saya dulu dari sini, dibantu sama ini. Saya kan dulu pernah saya bilang sama Pak Zul, Pak Zul saya nggak mau minta apa-apa Pak Zul, tapi saya ingin suatu saat kalau saya sudah misalnya pendek umur atau sudah meninggal, orang akan ingat saya selalu. Masya Allah. Dan sekarang karya-karya Pak Naf udah diingat tuh. Sering setiap orang datang sini kan, Iya. banyak orang lah ya ketika kita ini lukisannya bagus, ya bikin kita bisa siapa pelukisnya pasti ditanya kan. Iya. Kalau pelangi di atas tangga dinyanyikan pelangi alangkah indahmu kan, pelukismu agung siapa gerangan gitu kan, pelangi ciptaan Tuhan. Iya. Kalau ini iya kan, Iya. gambar-gambar di dinding alangkah indahmu. Paling tidak anak-anak yang saya latih sekarang di Mutiara Hati untuk mewarnai menggambar gratis. Sesaat dia udah besar nanti, dia punya cerita sendiri. Cerita. Oh, dulu saya pernah belajar di situ. Iya, sepakat. Dan sebenarnya kayak tadi, dulu sebenarnya mengasah jiwa saya ini jadi lembut Iya. adalah seni. Iya. Yang itu pertama sekali saya diajarkan memegang kuas terhadap warna seorang guru bernamanya Pak Nov. Iya. Sehingga jiwa saya terasah semenjak itu enggak tertutup kemungkinan kan. Iya. Si anak pun berkata, gitu. Kenapa saya mau seperti itu, Pak Zul? Seperti Bung Hatta. Bung Hatta walaupun dia sudah tidak ada, tapi dia akan disebut orang terus. Oh. Dengan bukunya, Iya, dengan iya, cerita iya. koperasinya, Betul, iya, dengan betul, apanya. betul. Paling tidak literasi pernah bangkit di Kota Bukit Tinggi, ada Mutiara Hatinya. Masya Allah, kontribusi Mutiara Hati ada di situ Iya, gitu ya. literasinya. Jadi kalau Mutiara Hati sudah nanti tidak ada, orang akan merasa kehilangan. Iya betul. Tapi jangan sampai nggak ada. Iya. Tapi kalau sudah besar dan diceritakan mana-mana, jadi inspirasi banyak orang. Betul. Amin. Amin ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti ada penerus-penerusnya. Pak. Penerus-penerusnya ya. Karena Tapi kalau tokoh Pak Nov siapa yang paling menginspirasi Pak Ya Nov? Bung Hatta. Bung Hatta ya. Iya.
Masya Allah. Karena Bung Hatta itu yang saya ambil dari Bung Hatta dengan sifat kesederhanaan dia. Kesederhanaan ya. Karena dia tidak pernah memandang orang yang bukan level dia, tidak mau berteman. bukan level. Nah, ini dia sahabat. Iya. Ini adalah salah satu inspirasi warna bagi kita hari ini, yang dimana dengan warna kesannya mewah, tampilnya sederhana. Masya Allah. Oke Pak Nov, luar biasa inspirasinya. Di penghujung pembicaraan kita ini, sebuah kata apa yang mungkin Pak Nov ungkapkan terhadap para pendengar kita tentang inspirasi warna di tengah Pak Nov berulang tahun mengingat hari lahirnya hari ini. Silakan Pak Nov. Pak Zul, sebenarnya kalau kata-kata mungkin sudah tidak ada yang bisa saya sampaikan Pak Zul. Betul. Cuman kata yang hari ini saya sampaikan, saya terima kasih sama Pak Zul. Sama-sama Pak Nov. Pak Zul support luar biasa ke Mutiara Hati, Subhanallah. membagi masukan, membagi ide, membawa saya di podcast, menghargai, Masya Allah. menghargai sebagai teman. Sama-sama Pak Nov. Mungkin kalau dinilai secara uang tidak bisa Pak Zul. Walaupun berapapun uang yang orang kasih ke kita, dengan ilmu yang orang tuh kasih, mungkin lebih banyak ilmunya Pak Zul kan. Jadi kata-kata yang hari ini saya ucapkan, terima kasih Pak Zul. Masya Allah. Sama-sama Pak Nov. Barakallah Pak Nov. Semoga umurnya berkah, ilmunya berkah, inspirasi-inspirasinya berkah, dan kita doakan sehat selalu, terus menginspirasi, karena kita terus mencari tokoh-tokoh inspirasi dan mensupport tokoh-tokoh inspirasi agar semua anak negeri ini bergerak untuk menjadi orang yang produktif, mampu menginspirasi banyak orang dalam hal kebaikan. Ikra, begitu ya. Baca. Iya betul ya. Dan semoga kita menjadi pembaca alam, ya pada akhirnya kita mengingatkan kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang mungkin dapat kita sampaikan, pesan-pesan luar biasa buat sahabat tentang warna, membentuk karakter jiwa kita dan anak-anak kita ya. Jangan jangan pernah membenci warna, namun padukanlah warna untuk menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah yang indah. Sebuah yang indah. Akhirnya saya Zulfa Mengi, Novi Ferdian, mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.